lanjut. Selamat sore bagi saudara-saudara kita semua sebangsa dan setanah air. Ini masalah tentang Pak Deddy Mulyadi. Saya memang mengikuti beliau setelah adanya medsos atau Android ini, mulai daripada Bupati Purwakarta periode kedua dan setelah menjadi anggota DPR pusat ya. Jadi heran saya melihat daripada rekan-rekan para petinggi-petinggi pendidikan lah, yang mana mengatakan bahwa beliau sekarang ini gubernur konten. Padahal dari dulu pun beliau sudah bikin konten, yang mana melihat daripada perkembangan waktu Purwakarta, bupati beliau, dan setelah menjadi anggota DPR pusat Komisi 4 kalau tidak salah, beliau selalu getol, apalagi untuk tambang-tambang liar. Maka waktu itu sebelum Android saya yang Oppo Reno 5 hilang, sering saya usulkan kepada Pak Joko Widodo waktu itu jadi presiden, agar beliau diangkat jadi Menteri Lingkungan Hidup ataupun Menteri Kehutanan, karena beliau tegas semena-mena daripada para perusak lingkungan. Jadi apalagi dari anggota DPR, anggota KPAI, HAM, apalagi yang dari KPAI menyatakan tidak cocok atau tidak sesuai bahwa pengkarantinaan anak-anak untuk ke barak militer tidak sesuai, yang inilah yang itu. Nah, kita jangan tutup mata loh. Di setiap kota kelakuan daripada remaja kita pada saat ini, bahkan mahasiswa, sudah tidak sesuai lagi, sudah amburadul. Nah, yang benar-benar aja Pak Deddy berbuat baik adalah dari hati nurani dan kasih sayang. Jadi nggak usah kita jes lah. Padahal kita tahu, tapi memang seperti cacing kepanasan loh, yang ada kepentingan-kepentingan. Apalagi dana-dana daripada taktis untuk pembangunan. Mereka sudah tidak dapat lagi. Ya jelas itu yang dibuat Pak Deddy sangat bagus. Nunggu rapat-rapat selama ini pun pembangunan di Indonesia ini terkatung-katung karena persetujuan daripada DPR nggak ada, atau DPRD-nya nggak ada keluar-keluar. Karena apa? Nggak rahasia umum lagi lah. Itu semua minta UPT lah. Nggak usah lah, bohong-bohong lah. Walau kami masyarakat kecil ini nggak ada sekolahan, tapi karena kemajuan teknologi canggih ini, semua sudah pintar Pak, Bu. Anak-anak kecil aja pun sekarang ini, yang TK pun sudah pinter ngotak-ngatik HP ini. Nah, terutama lagi sebenarnya Kemendigi Ibu Muti Hapid, tegaslah Bu, yang ngomong-ngomong kasar, omong kotor, jorok di Android ini, di medsos ini, disikat, dihabisin itu. Kita ini orang timur bermartabat. Benar itu yang dikatakan Pak Deddy. Nah, kami warga masyarakat Sumatera Utara khususnya Medan merindukan sosok seperti Pak Deddy Mulyadi lah. Nah, tapi terima kasih sudah banyak yang mulai meniru Pak Deddy, mulai dari bupati, ya, termasuk Bupati Deli Serdang. Saya salut, beliau tegas saat ini untuk kepentingan masyarakat. Beliau antusias untuk saat ini. Semoga banyak yang mengikuti beliau, khususnya Pak Deddy. Nah, kayak kami nih, Gubernur Sumatera Utara, saya rasa masalah pendapatan hasil daripada wilayah Sumatera Utara gak usah ditanya lah, bapak-bapak ibu yang lebih tahunya. Tapi gubernur saat ini kan mantan wali kota yang notabene sudah 5 tahun, dan yang jelasnya lagi beliau itu adalah putra daripada Sumatera Utara, di mana menjadi gubernur saat ini gebrakan beliau.
Lihat ini hujan, musim dalam minggu ini musim hujan di Kota Medan. Di mana-mana banjir. Padahal kita tahu yang lewat-lewat itu selama di wali kota juga beliau sudah mengadakan pembenahan drainase sampai lalu lintas terhambat. Ya. Yang mana tumpang tindih. Dikorek sana, korek sini, tapi tidak selalu langsung dibersihkan sebagian. Dan permasalahan proyek daripada MUDP nyatanya tidak berfungsi. Di mana baru 2 hari berturut-turut hujan di Kota Medan, di jalan mana-mana pun banjir. Harusnya beliau itu sudah paham, karena putra Sumatera Utara, beliau menjadi wali kota 5 tahun dan menjadi gubernur saat ini. Harusnya terobosannya sudah harus menggigit. Nah, kalau Pak Deddy Mulyadi, banyak pula yang baru anak kemarin mau ngajari dia karena dulu dia anggota DPR. Pak Deddy itu kan mulai dari ketua Golkar kalau nggak salah saya dulu di Jawa Barat, beliau wakil bupati 2 periode, anggota DPRD kabupaten atau provinsi Jawa Barat pada saat itu. Beliau kan pernah juga di situ anggota DPRD kabupaten atau Jawa Barat, saya lupa. Terakhir jadi anggota DPR pusat. Nah, baru gubernur. Apa beliau itu sudah tak kaleng-kaleng lagi dong? Nah, makanya beliau itu juga sudah memahami daripada karakter dan kinerja daripada DPR. Baik DPRD sampai DPRD kabupaten dan provinsi, apalagi pusat. Beliau sudah tahu di sana nyangkutnya banyak itu. Nah, marilah kita dukunglah. Semoga Pak Deddy Mulyadi sehat selalu, panjang umur, dan kiranya nanti bisa menjadi RI 1 bersama dengan Pak Amran, yaitu Menteri Pertanian. Masih banyak yang bagus-bagus, tapi yang melampaui daripada Pak Deddy nggak ada. Nah, betul yang dia bilang, lebih bagus gubernur konten tapi untuk masyarakat. Ya memang kalau menurut saya nggak akan ada gubernur yang dapat memilih beliau. Tapi kalau memang mau, tidak malu untuk mencontek daripada beliau, ya nanti gubernur atau bupati-bupati lain kan jadi viral juga, mendatangkan duit daripada YouTube. Bisa dia berbuat untuk masyarakat. Kenapa saya bilang tidak akan bisa seperti beliau? Karena mendulukan dana dan memberikan kepada masyarakat, pun merangkul masyarakat dengan hati nurani. Beliau ada duit, banyak yang ada duit, lebih daripada harta Pak Deddy Mulyadi pun banyak. Tapi ada yang seperti beliau untuk memberikan, menangis hatinya melihat orang susah. Memang kita ini kaya, lucu memang bangsa Indonesia ini. Nah, sampai merantau ke luar negeri untuk cari pekerjaan jadi TKI, akhirnya jadi dihantam orang Kamboja kita kan, memalukan lah. Saya rasa mari kita sadarlah bahwa termasuk khusus Sumatera Utara ya, para pejabat Sumatera Utara. Karena saya sudah lama Pak malang melintang di River ini, jadi budak ini, jadi supir. Jadi saya mengerti. Gak usah lah banyak hanya memperkaya diri sendiri, sebagian maupun sekelompok orang-orang aja. Sebenarnya gaya kita. Jadi kiranya Pak Prabowo pun sehat selalu, panjang umur, tegas dalam memimpin negara kita, negara Republik Indonesia ini, yang mana sudah kebablasan kesemuanya. Tapi mudah-mudahanlah atas apa Pak Deddy semua bisa berjalan dengan baik, dan beliau mendukung para bupati, wakil bupati, sampai ke gubernur dan menteri-menteri untuk merampingkan daripada semua administrasi kita. Jadi marilah kita dukung yang baik. Memang jelas
ada yang kepanasan karena selama ini mendatangkan duit, lengkap semua, makan di sana, makan di sini, bepergian ke luar negeri seperti yang beliau katakan, pemasukan ratusan juta bahkan M per bulan, luar biasa memang. Sampai sebenarnya tahu orang, makanya orang Papua itu bukan tidak mencintai Republik ini, tapi Republik ini tidak mencintai Papua, dianggap jadi sapi perah aja bumi mereka untuk kepentingan segelintir orang. Kiranya doa kami dari masyarakat kecil, semoga para pejabat sadar dan insaflah bahwa hidup ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang kekal. Akhirnya nanti ke bawah tanah juga semua. Jangan sampai pikirkanlah sampai 7 keturunan lah. Ya. Kalau bisa jangan lewat ke 7 keturunan lah. Berikanlah hati nuraninya kepada masyarakat kecil ini. Banyak lagi loh Pak, Bu, yang masih susah masyarakat kita. Bahkan saya rasa dia listrik pun tidak semua ini desa-desa. Tidak rahasia umum lagi kok. Jadi marilah para pejabat kami tiru konsisten kebijakan dan perilaku daripada Pak Deddy Mulyadi. Saya mengagumi beliau melalui media cetak dulunya, yaitu mulai daripada wakil bupati. Saya sudah terkesan dan kagum dan cinta kepada beliau. Ternyata setelah menduduki jabatan bupati sampai 2 periode, sampai ke DPR pusat, malah perbuatan beliau untuk masyarakat semakin menjadi. Seharusnya kebanyakan lupa diri, seperti kacang akan melupakan kulitnya, tapi beliau tidak. Jelas masyarakat mencintai beliau. Yang kotor pun dipeluknya, anak-anak disayanginya. Jadi nggak ada alasan lah untuk menjas beliau. Omong kosong itu, apalagi orang-orang pendidikan, intelektual pendidikan menyatakan beliau itu kinerjanya nggak becus. Nggak ada itu. Tolonglah sadar kita ini. Jadi saya bukan hanya mencintai beliau, saya juga mencintai daripada Pak Amran dan Pak Ahok. Dan mari kita masyarakat Indonesia sadar, janganlah gara-gara agama kita ini tidak maju-maju. Kalau saya melihat selama ini kita ada berdasarkan agama tidak maju-maju. Padahal lambang negara kita Pancasila yang berisikan 5 sila. Tanpa agama, tanpa sekte pun kita ini sebenarnya sudah damai sejahtera. Hanya menghayati, melakukan daripada dan mengamalkan daripada Pancasila yang berisikan 5 sila, rangkumannya Bhinneka Tunggal Ika. Kita kuat. Memang terlampau lama kita dijajah oleh Belanda. 350 tahun pula. Jadi susah untuk melupakannya. Seperti yang mereka lakukan di Pidek Tempera. Kita ini bisa dipecah belah, apalagi para tokoh-tokoh agama, ya, menjual agama demi untuk cari makan. Ini sudah amburadul. Betul yang dibilang Pak Deddy itu. Para kiai pendeta seharusnya urusan langit, bukan urusan politik. Orang-orang politik kan sudah banyak. Marah bertabur lagi. Ya. Ketawa pun kita melihatnya. Saya Pak, masyarakat kecil ini sudah umuran 64 tahun, pendidikan rendah, pekerjaan selama ini sebagai supir aja Pak. Tahu kok. Pinternya sekarang. Maka fungsi daripada semua pemerintah daerah itu berjalanlah dengan baik. Berubahlah kita, menunggu kita mati. Nanti supaya Tuhan memberikan kelapangan tempat pada kita, atau
Minimal di pinggir-pinggir surga lah ya kan, jangan sampai ke neraka. Tidak ada penyesalan datang duluan, selalu belakangan. Demikianlah himbauan saya. Saya memang mulai dari dulu walaupun seorang supir, saya pengagum daripada Pak Profesor J. Saetapi, Pak Kristiadi, dan banyak lagi. Termasuk buku tabloid dulu, jangan tetap saya ambil, saya pala-palai, yaitu tabloidnya Ibu Lauren dulu, Lauren Pasaribu. Ya. Saya sangat getol untuk menindaklanjuti daripada perkembangan pendapat-pendapat beliau. Ya. Saya itu paling saya Profesor Pak J.W. Saetapi lah, Pak Kristiadi, ya. Dan banyak lagi memang, termasuk di bidang tokoh agama Pak Ujang Bustami, Pak Ustadz Nasihin, Pak Ustadz Baihaqi, banyak lagi saya lupa. Saya salut kepada beliau. Semoga dari beliau kita mendapatkan pencerahan-pencerahan daripada pemikiran, termasuk pencerahan pemikiran yang dilakukan oleh Pak Didi. Kiranya Tuhan selalu memberkati bangsa kita, negara kita, agar utuh dan selalu damai walau dalam menjalankan setiap agama masing-masing. Kita sehat selalu dan saling menghargai, mengamalkan daripada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat luar biasa, yaitu sila kedua ketuhanan. Pertama mutlak ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya. Kiranya itu terpatri dalam jiwa kita dan dapat mengamalkan serta melaksanakan. Salam sehat bagi kita semua. Merdeka sekali merdeka, tetap merdeka. Horas, salam daripada Batak.